Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin hari ini terlihat berbeda karena hari ini kita ibadahnya online. Tapi jangan patah semangat Bapak Ibu. Walaupun gedung gereja tutup, tapi gereja bukan bicara soal gedung saja, tapi tentang kita. Nah, dimanapun kita berada, saya rindu kita semua tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Mari saya undang, kita mau siapkan hati kita mau saat terus sejenak. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku
Kami rindu Tuhan, kalau keberadaan kami Tuhan, kami boleh terus hidup kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, kapanpun itu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, di ibadah kami pada hari ini Tuhan Kau bertahta Tuhan. Kau disenangkan, Kau dimuliakan ya Bapa. Dan kami semua boleh dilawat oleh berkat-berkat Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau sapa lagi sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin kita jauh, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari saya undang, kita mau puji Tuhan, kita mau joget, kita mau menari bagi Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Bapak Ibu, di saat situasi yang Indonesia yang semakin gawat saat ini, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Mungkin belum saatnya, kita belum melihat mujizat Tuhan, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan tepat pada waktunya Dia akan memberikan mujizatnya bagi kita. Amin.
Itu adalah pernyataan iman kami pada pagi, siang, dan sore hari dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tahu setiap saat, baik pagi, siang, petang, dan malam, kami menyadari waktu Tuhan selalu yang terbaik. Entah Tuhan menjawab pada hari ini, entah Tuhan menjawab pada hari esok, ataupun pada bulan ataupun tahun depan. Satu hal yang kami yakini, Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Karena itu kami bersyukur pada hari ini, Tuhan Yesus. Bersyukur karena keadaan boleh berubah, tapi Yesus Tuhan tidak pernah berubah. Dan biar firman yang tidak berubah pada hari ini boleh menguatkan kami kembali, menguatkan kami untuk kami tetap percaya kepada Allah, menguatkan kami untuk tetap kami bersandar dan beriman kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu, dan berbicaralah Tuhan Yesus. Setiap kami yang ada yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kami boleh diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih pelihara kita dalam keadaan luar biasa baik. Walaupun mungkin hari ini kelihatannya agak berbeda karena kita tidak berkumpul di dalam satu gedung gereja, tapi kita ada di dalam rumah kita masing-masing. Tapi satu hal yang saya percaya, hadirat Allah selalu ada bersama dengan kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema pada hari ini berbicara mengenai selalu memohon tuntunan Tuhan. Saudaraku, biasanya manusia hari-hari ini itu tergantung dengan yang namanya alat elektronik yang bernama Waze atau Google Maps. Kita seringkali berpikir begini, kalau kita mau jalan, kita akan masuk dalam alamat taruh di Google Maps. Misalnya saya mau ke GKRI Mangga Besar, rumah saya ada di Depok, nggak ngerti caranya kemari. Gampang sekarang ini, tinggal buka aplikasi, pencet, cari GKRI, kemudian kita jalan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu kalau kita udah tahu tujuannya kita nih ke GKRI. Sekarang pertanyaan saya adalah begini, saudara dan saya hidup di dalam dunia, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang ingin kita capai? Banyak orang hidup di dalam dunia, mereka berkata begini, oh saya mau dong kalau saya hidup saya bahagia, saya mau saya punya masa depan yang pasti. Saudaraku, firman Tuhan berkata dengan jelas, hanya Allah yang sanggup menyediakan masa depan yang pasti buat saudara dan buat saya. Karena itulah di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-11, Tuhan sendiri yang berkata dan berjanji. Tuhan berkata, aku ini Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada mengenai saudara dan saya. Dan Tuhan katakan begini dengan jelas, bukan rancangan kesalahan, tetapi rancangan damai sejahtera yang akan memberikan buat saudara dan saya hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, bukankah ini tujuan kita juga, bahwa kita mau hari depan yang penuh harapan? Masalahnya adalah begini, kita nggak pernah ngerti atau kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Nah saudaraku, karena itulah pada waktu hari-hari ini ada satu virus yang merebak berkembang, kepanikan demi kepanikan mulai muncul. Itu sebabnya kenapa benar-benar kita penting untuk memohon tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan buka firman Tuhan sama-sama pada hari ini. Kita akan lihat di dalam kitab Keluaran pasal 33. Dan kita akan baca di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudaraku, kitab Keluaran ini berbicara mengenai perkataan Musa, doa Musa kepada Allah. Pada waktu Musa harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk dalam padang gurun, maka ini merupakan doa Musa kepada Tuhan. Di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 saya akan bacakan buat saudara. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudara, ini adalah doa Musa.
Musa nggak minta kekuasaan yang luar biasa besar untuk memimpin bangsa Israel. Musa hanya berkata begini, Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami nggak akan pernah berangkat dari tempat ini. Hari ini kita mau belajar sama-sama, saudaraku. Yang perlu kita pahami adalah begini, kita mesti belajar tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Dan setiap kita yang dituntun oleh Tuhan, ada jaminan pasti masa depan penuh pengharapan ada dia dalam hidup kita. Masalahnya adalah begini, apa yang perlu dipahami pada waktu kita berkata, Tuhan, aku minta tuntunan Tuhan di dalam hidupku. Ada 3 hal yang perlu dipahami yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, saudaraku, tuntunan Tuhan bukan berarti hidup bebas dari masalah. Nah, ini yang kadang-kadang orang Kristen nggak bisa terima. Mereka pikir kalau udah ikut Tuhan Yesus semuanya beres, semuanya enak, gak pernah sakit, gak pernah susah, gak pernah sedih, gak pernah segala macam. Kemudian dia menghadapi masalah persoalan dan mereka mulai berkata, kok Tuhan jadi begini? Kita belajar lewat kebenaran firman Allah pada hari ini bahwa Tuhan menuntun kita, tapi bukan berarti kita hidup bebas dari masalah. Saudaraku, bangsa Israel, waktu Tuhan tuntun mereka dari padang gurun, Alkitab katakan dengan jelas di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, mereka baru keluar belum lama dari Mesir. Mereka baru ngalamin hal yang luar biasa, lepas dari perbudakan selama 420 tahun, hidup sebagai bangsa merdeka untuk pertama kali sejak 420 tahun. Kemudian mereka bersuka cita keluar dengan bawa harta yang luar biasa banyak. Tetapi satu kali Tuhan katakan, mereka disuruh jalan keliling sama Tuhan, dan Tuhan bilang begini, Tuhan suruh mereka berkemah di depan Laut Merah, di Pi Hahirot kata Alkitab. Dan pada waktu mereka ada di sana, Alkitab katakan demikian di dalam Keluaran pasal yang ke-14, di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat ini rasanya wajar banget. Mereka nggak punya jalan lagi. Kalau istilah Dono Kasino Indro, saudaraku, maju kena mundur kena, betul nggak saudara ya? Di depan ada Laut Merah dan itu nggak bisa diseberangi. Di belakang ada orang Mesir mengejar dan ketakutan itu membuat mereka berseru. Dan kalau saudara baca di dalam ayat selanjutnya, maka saudara akan terkejut karena kata-kata mereka itu adalah kata-kata begini. Memang nggak ada kuburan di Mesir ya? Sampai kita mesti bawa ke sini. Memang Tuhan mau bawa kita ke sini tuh buat matiin kita ya? Itu kurang lebih perkataan mereka. Dan kadang kalau dipikir, bukankah itu sama dengan kita? Waktu kita nggak mengerti akan tuntunan Allah, walau ada masalah persoalan pergumulan, berapa sering kita mulai ngomel, berapa sering kita bersungut-sungut, dan kita mulai bilang, Tuhan kok kayak begini? Hari ini kita mulai belajar, saudaraku, tuntunan Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah, tapi justru di dalam tuntunan Tuhan kita tetap bisa melihat pemeliharaannya Allah. Itu perbedaannya. Buktinya dari mana? Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14, di dalam ayat yang ke-4, Alkitab katakan begini, Allah berbicara kepada Musa sebelum orang Israel menyadari, sebelum orang Israel mengetahui bahwa ini akan terjadi. Allah berbicara kepada Musa sebelum Firaun dekat dengan bangsa Israel. Dan Allah berkata begini di dalam ayat yang ke-4, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku, Tuhan, akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudaraku, waktu kita baca ayat ini baru kita ngerti ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam rancangan Allah yang sempurna. Amin. Karena itulah kenapa kita perlu memahami tuntunannya Allah. Sebab di dalam masalah seperti apapun, saudaraku, Tuhan udah punya jawabannya. Pertama kali saya ikut pelayanan, pada waktu pertama kali saya jadi hamba Tuhan, hal yang paling berat yang saya alami adalah masalah keuangan.
Karena pada waktu saya menyerah hidup saya jadi hamba Tuhan, saya berhenti kerja. Saya pada waktu itu udah kerja, saya kuliah di interior design dan saya kerja di bagian desain, saudaraku. Pekerjaannya tanda kutip yang pada waktu itu ya oke lah, saudara ya. Kemudian satu hari saya ingat banget tempat persekutuan tempat saya pelayanan sama-sama itu tiba-tiba mengadakan doa bersama. Kemudian gembalanya itu tanya gini dalam doa, berapa banyak di antara saudara yang hadir yang mau membawa hidupmu, memberikan hidupmu sepenuh waktu sama Allah? Dan waktu itu saya angkat tangan. Saya coba bilang ini sama Tuhan, Tuhan saya mau. Kemudian saudaraku saya mulai masuk di dalam pelayanan, berhenti kerja. Dan sejak hari itulah saya mulai alami ternyata ikut Tuhan nggak semulus yang saya pikirkan. Berhenti kerja berarti nggak punya penghasilan. Saudaraku, gembala saya, kakak pembina, saya bilangnya, kita panggilnya kakak. Dia itu didikannya militer karena dulu dia bukan anak Tuhan. Dulu dia orang yang keras ya. Kemudian satu hari dia bertobat karena bapaknya militer, didikannya militer. Jadi dia didik kita, tanda kutip stafnya itu seperti itu. Kita pergi kemana-mana, pergi, itu namanya iman. Pakai ongkos, itu namanya iman. Doa, kalau dia ingat dia kasih kita berkat, mau pergi dia kasih ongkos, kalau enggak, ya udah kita jalan. Dan saya belajar itu berapa lama? 7 tahun. Dan saudara tahu, setiap kali saya jalan, saya bilang, Tuhan perlu duit. Terus gimana? Dan saya nggak pernah berpikir bahwa ternyata setelah ikut Tuhan, masuk ke jalannya Tuhan, dituntun sama Tuhan, ini ngalamin ya, yang namanya nggak punya uang itu kayak gimana ya? Saudaraku, satu hari, mami saya berangkat ke Belanda karena kakak saya di Belanda melahirkan. Saya di rumah, saudara, mau pergi. Saya mikir gini, Tuhan perlu duit itu gimana caranya? Saudara tahu, emak-emak tuh biasanya punya banyak celengan, saudara. Jadi pada waktu itu saya pikir gini, oke lah, saya mau ambil aja dah celengan ya. Ntar saya tinggal ngomong sama mami kalau mami telepon ke Indonesia. Mam, celengannya diambil. Kan emak-emak tuh banyak celengan uang koin, saudaraku. Saya ambil celengan penuh, lumayan, saudara ya. Saya buka, ingat banget itu. Uang koin, kalau kita sekarang mah 500-an, saudara, ambilin. Lumayan, ada berapa puluh ribu. Saya pikir ini lumayan buat nyambung hidup. Tanda kutip buat bayar transportasi kalau kemana-mana. Udah ambil. Habis, saudaraku. Habis ada celengan satu lagi. Jadi saya bilang memang ya, masih ada satu lagi celengan. Waktu saya ambil itu celengan, tiba-tiba nggak tahu gimana perut saya tuh sakitnya luar biasa. Terus saya bilang, Tuhan kok dia perut sakit banget ya? Nggak pernah sakit perut tuh kayak seperti gini. Saudaraku, sementara maaf kata lagi di toilet, saudaraku, lagi kesakitan duduk di toilet, Tuhan tiba-tiba ingetin saya begini, kenapa kamu khawatir? Terus saya langsung bilang, aduh Tuhan, ampun Tuhan, saya ini salah nih ya. Saya percaya sama Tuhan, percaya tuntunan Tuhan, tapi nggak percaya kalau Tuhan tuh bisa tolong saya, bisa berkati saya, bisa pelihara saya. Dan saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan ampun ya, saya balikin dah tuh celengan. Belum dipakai yang kedua, saudara ya, saya balikin dah tuh celengan. Jadi saudaraku begitu saya bilang, Tuhan saya balikin itu celengan. Aneh saudaraku, sakit perutnya langsung hilang. Saya keluar dari toilet, saya balikin itu celengan. Terus saya bilang sama Tuhan gini, sejak hari ini Tuhan, setiap kali saya nggak punya uang, saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar saya buka Matius pasal 6. Dan saya baca kuat-kuat firman Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau berkata bahwa jangan khawatir akan apapun juga. Engkau berkata kalau burung Tuhan pelihara. Engkau berkata kalau bunga Tuhan hiasi. Saya lebih dari burung, saya lebih dari bunga. Dan saya bilang, saudara, sampai hari ini Dia adalah Tuhan yang pelihara hidup saya. Dia tahu bagaimana cara menjawab doa saya. Berarti kalau Tuhan yang tuntun saya sampai hari ini bisa pelihara saya, bisa jamin hidup saya yakin saudaraku, Tuhan juga sanggup pelihara dan jamin hidup saudara. Amin. Kita nggak perlu takut, karena itu masuklah dalam tuntunannya Allah. Walau masalah itu ada, ingat Dia Tuhan, Dia sudah punya jawabannya buat engkau dan buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, tuntunan Tuhan berbicara mengenai menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah. Saudara, kalau kita buka di dalam Alkitab, di dalam Keluaran pasal yang ke-40, di dalam ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37, kita mengerti benar bahwa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, maka hal pertama yang bangsa Israel harus lakukan adalah mereka harus menuruti tiang api dan tiang awan yang ada di sekitar mereka. Alkitab katakan tiang api itu ada pada waktu malam, tiang awan itu ada pada waktu siang.
Kemudian firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal yang ke-40, di dalam ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan demikian. Keluaran pasal 40, tetapi apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Persoalannya adalah begini, Tuhan gak kasih tahu, di sini awannya cuma 1 jam doang ya. Entar di tempat lain 4 hari, enggak. Saya hanya suruh siap, kalau awan itu turun, mereka berhenti. Kadang-kadang awan itu turun pagi, sore udah naik lagi. Nggak ada tawar-menawar. Yang penting buat bangsa Israel adalah ikutin aja tuntunannya Tuhan. Saudaraku, saya punya teman satu. Kami itu kalau hari Rabu kita tuh suka kita latihan tamborin di satu gereja di daerah Duta Mas. Saudara, saya latih ibu-ibu tamborin. Biasanya tuh habis tamborin, biasa emak-emak nggak jauh daripada makan, saudara. Ya, jadi habis latihan tamborin mereka bilang, ayo Ci kita makan. Nah, kita makan, saudaraku. Kemudian kita suka sekali coba makanan-makanan baru, tempat-tempat baru. Nah, teman saya yang bawa mobil selalu bilang begini, Ci pokoknya yang penting pasang puasa, katanya. Terus saya bilang gini, ini jalannya tahu nggak? Nggak tahu dah. Saya mah pokoknya taat doang sama ini, ya. Kalau ini suruh belok, ya saya belok. Kalau ini suruh terus, ya saya terus. Saya bilang begini, sebetulnya ada jalan yang lebih singkat ke sini. Biarin dah. Yang penting saya mah taat aja dah sama ini. Mau kemana aja, saya ikutin. Saya cuma berpikir begini, berapa sering saudara dan saya, kalau saudara naik mobil atau naik motor, kemudian punya yang namanya aplikasi Waze itu atau Google Maps, kita tuh gampang banget ngikutin Waze atau Google Maps dengan taat. Padahal seringkali yang namanya Waze bawa kita ke tempat yang masya ampun sempitnya, betul nggak saudara? Ya, bikin orang deg-degan, betul nggak saudara? Ya kan ya, itu masuk gang kecil dulu. Aduh sampai rasanya, aduh Tuhan itu doanya benar-benar dah ya. Doa Bapak kami 30 kali saudara ya kan ya. Kenapa? Saking deg-degannya. Cuman muat pas atau mobil. Karena apa? Itu Waze pukul rata antara mobil gede sama motor, betul saudaraku. Tapi herannya nurut. Masalahnya begini, Waze nurut ngasih jalan itu bisa kecil banget. Kita kadang-kadang nggak ngerti jalannya kayak apa. Kita turutin. Tapi Tuhan kasih jalan. Kenapa seringkali kita macam tawar-tawaran? Ya apa ya? Berapa sering sih Tuhan udah kasih loh lewat firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini merupakan panduan buat kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di sini itu udah ditulis. Dalam rumah tangga apa yang harus kita lakukan udah tertulis. Sebagai karyawan apa yang kita lakukan udah tertulis. Tapi berapa sering dari kita tanda kutip merasa lebih pintar daripada Alkitab. Puji Tuhan sono, sini mah kagak, amin. Kita sering kali bilang begini, Alkitab bilang begini, hai istri, kasih suamimu. Kita bilang apa? Duh Tuhan, laki saya mah repot Tuhan. Kalau di saya mengelunjak Tuhan. Sayanya sibuk, nggak bisa dah. Kalau laki saya yang tanganin saya sendiri. Alkitab nggak pernah salah, amin. Berapa sering sih kita Alkitab udah ngajarkan dengan benar, tapi kita tidak melakukan dengan benar. Kenapa? Sederhana. Hanya karena kita berpikir bahwa cara kita itu lebih baik. Karena itulah kenapa saya katakan kepada saudara, kalau saudara dan saya mau masuk dan hidup di dalam tuntunannya Allah, hal yang kedua adalah kita mesti belajar dalam hidup kita. Belajar untuk apa? Menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Sehingga yang kita lakukan bukan kita, tetapi Tuhan. Atau kali saya pelayanan di sebuah gereja di Tanjung Duren. Saudaraku, kebaktian wanita. Pada waktu ada satu ibu bersaksi, saya bilang nih, ibu bersaksi lucu banget saudaraku ya. Orangnya agak gemuk, udah umur sekitar 50-an. Dia buka kesaksiannya dengan perkataan begini. Ibu-ibu, saya mau bersaksi nih Bu. Saya mau bilang sama ibu-ibu ya, saya ini menikah udah lama sama suami saya, udah kagak tahan sama laki saya. Bu, satu hari saya bilang sama tetangga, saya datang itu tetangga dekat rumah saya tuh satu komplek. Saya bilang sama tetangga, kalau saya udah kesal sama laki saya pergi ke tetangga. Terus saya bilang sama tetangga begini, ada yang mau laki gua nggak sih? Gitu ya. Kalau mau laki gua biarin nggak apa-apa dah, gua kasihin. Dan dia bilang begini, satu kali dia bilang sama pendetanya, dia datang dia bilang, Boksu,
bilang gini, Tante, satu hal, belajar mau gak lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Terus dia bilang, firman Tuhan, kata Alkitab, istri tunduk sama suami, kasihi suami, belajar seperti mengasihi diri sendiri. Terus si ibu ini bilang begini, terus saya mulai tanya sama di pendeta, gimana caranya? Boksunya bilang begini, gampang Tante, tiap hari pagi-pagi bangun tidur, cium suamimu, terus bilang begini, Papa, I love you. Nanti mau tidur, ya, cium lagi suamimu, terus bilang begini, Pa, I love you. Kata si ibu ini begini, Bang, lah tuh malu bilang I love you, I love you. Ntar laki saya bilang begini, Boksu, lu kelilipan apa? Betul gak kakak? Ya. Tapi ini si Boksu bilang begini, pokoknya lakukan, ini firman Tuhan. Kalau mau diberkati, kalau mau hidup jadi rumah tangga jadi baik, coba lakukan. Saudaraku, dan kesaksiannya bilang begini, ibu-ibu, terus saya mulai praktek, Bu. Mulai pertama rasanya risih ya Bu ya, sama laki sendiri ya, bangun tidur pagi-pagi ya, kita cium pipinya, terus bilang begini, Pa, I love you, tuh kita kabur udah cepet-cepet, ya Bu ya, dan dia ibunya bilang begini, mulai pertama rasanya lucu, laki pertama kali bagus dia kagak sawan kata ini ibu, ya bagus dia kagak sawan katanya gitu ya, cuma dia bengong aja ngeliatin saya kenapa saya cium pipinya dia ya, malah mau tidur juga sama. Dia bilang, bener ya tuh Boksu, saya belajar lakuin firman nih, istri suruh mengasihi suami, suruh hormat dah, kagak ngelawan-ngelawan. Bener loh, udah sebulan, 2 bulan, tiba-tiba laki saya jadi baik sama saya, gak pernah marah-marah, ngasih duit, betah di rumah. Ini ibu kesaksian. Waktu saya dengar itu saya bilang, benar, kita udah punya buku panduan lebih hebat dari Waze atau Google Maps yang namanya firman Allah. Dan waktu Tuhan bilang hidup dalam tuntunan Tuhan, artinya lakukan firman, amin. Karena waktu kita melakukan firman, berkat pasti Tuhan siapkan buat kita. Waktu kita lakukan firman, sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, karena itu mari mulai hari ini belajarlah, lakukan apa yang ada di dalam firman Allah. Tundukkan diri kita. Kalau kita mau dituntun sama Tuhan, kita belajar untuk berkata, Tuhan, dalam segala apapun, bukan kehendak saya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Biar firman Allah menuntun kita setiap hari, bahkan saat sekarang, saat kita nggak bisa berkumpul, beribadah bersama di gereja, firman Tuhan tetap menjadi makanan rohani buat kita setiap hari. Persekutuan sama Tuhan tetap ada setiap hari. Karena kalau Tuhan tuntun kita, maka kita lihat mujizat demi mujizat akan kita alami. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa artinya kita hidup di dalam tuntunannya Allah? Saudaraku, saya suka dengan judul khotbah yang diberikan, selalu mohon tuntunan Tuhan. Mohon tuntunan Tuhan artinya Tuhan yang tuntun kita. Nggak diajarin bagaimana, yuk mohon supaya kita jalan bareng Tuhan. Enggak. Karena kalau jalan bareng artinya kalau kita suka kita ikut, nggak suka kita keluar. Tapi kalau dituntun artinya kita menyerahkan tangan kita menyerahkan hati kita menyerahkan hidup kita untuk dibimbing oleh Allah. Dan kalau saja kita tinggal di dalam tuntunannya Allah, hal yang ketiga, saudaraku, hidup kita pasti tidak pernah jauh dari mujizatnya Allah. Karena itulah di dalam Keluaran pasal yang ke-33, waktu Musa berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta tuntunannya Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33, di dalam ayat 16, Musa katakan begini, sebab Tuhan, kalau Engkau nggak tuntun kami nggak akan keluar, nggak akan jalan dari tempat ini. Karena apa? Karena di dalam Keluaran pasal yang ke-33, di dalam ayat yang ke-16b, dengan jelas Musa katakan demikian. Musa bilang apa? Bukankah karena engkau ada berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatku ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak dituntun oleh Tuhan? Sederhana. Kita hadapi masalah yang sama,
kita hadapi pergumulan yang sama, kita bisa hadapi air mata yang sama, kita bisa mengalami kehilangan yang sama. Tetapi kalau kita tahu ada Tuhan yang tuntun kita, perbedaannya adalah di tengah masalah, di tengah pergumulan, hati kita tetap bisa bersukacita di dalam Allah. Di tengah-tengah kesedihan dan kehilangan, mulut kita masih bisa memuji Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tahu semua yang kau lakukan baik bagi hidupku. Pada waktu kita ada dituntun sama Tuhan, maka kita ngerti bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada memberikan ketenangan bagi kita. Saudaraku, Petrus belajar banyak dari gurunya, Yesus. Satu kali saudara, Alkitab katakan di dalam Matius pasal ke-14, murid-murid berjalan bersama-sama dengan Yesus. Di dalam Matius pasal 14 firman Tuhan katakan setelah mereka berjalan, mereka sampai ke satu bukit dan Yesus buat mujizat di sana. Rencana Tuhan Yesus datang ke bukit itu adalah supaya mereka bisa mengasingkan diri sejenak beristirahat. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-14, maka saudara lihat orang banyak berbondong-bondong ikut Tuhan, sementara mereka naik perahu, mereka lewat jalan darat menjumpai Yesus, mencari Yesus, sehingga pada waktu Yesus sampai ke bukit itu semua udah penuh. Karena kita katakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus mulai berkhotbah di bukit itu sampai sore. Kemudian Yesus bilang sama murid-murid, beri mereka makan. Dan kita tahu benar peristiwa mujizat, 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 tambah 12 keranjang. 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Berarti kemungkinan itu ada 20.000 orang, masih sisa 12 keranjang. Saudaraku, mujizat yang besar terjadi. Setelah itu firman Tuhan katakan Yesus menyuruh murid-murid berangkat lebih dulu ke seberang. Apa yang Yesus lakukan? Sederhana. Firman Tuhan bilang, Yesus berkata, aku akan menyuruh orang banyak ini pulang. Dan setelah Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, Yesus menyendiri untuk berdoa. Dan Alkitab katakan murid-murid naik perahu nyeberang danau. Saudaraku, kita tahu kisahnya. Sementara mereka nyeberang danau, tiba-tiba angin datang. Tiba-tiba ombak kencang. Tiba-tiba itu perahu nggak bisa maju, nggak bisa muter di situ. Kenapa? Karena kita katakan sebab diombak ambingkan gelombang karena angin sakau. Mereka putus asa, nggak ngerti mesti berbuat apa. Dan jam 3 malam, saudaraku, Yesus datang. Kita tahu peristiwa itu. Pada waktu Yesus datang, mereka ketakutan. Kita lihat di sini, Tuhan suruh mereka nyebrang. Tapi tetap ada masalah. Tapi sekarang saudara lihat, apa artinya hidup disertai oleh Tuhan? Hidup disertai Tuhan, artinya mengalami mujizatnya Tuhan. Sementara mereka ketakutan, Yesus datang dan apa yang Yesus ucapkan? Satu kata. Yesus hanya berkata begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Cuma satu kalimat ini doang yang Yesus ucapkan. Yesus tidak menghardik gelombang dulu, Yesus nggak menghardik ombak dulu, tapi Yesus pertama kali menenangkan hati murid-murid, menghardik gelombang yang ada di dalam hati murid-murid dengan perkataan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan kita tahu peristiwanya, bagaimana angin dan danau itu pada akhirnya reda. Murid-murid selamat bersama dengan Yesus. Petrus mengalami pengalaman yang luar biasa indah. Dia jalan di atas air, tenggelam hanya karena kebimbangan. Yesus tarik dia, tapi dari situ murid-murid belajar hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya dibedakan. Badainya ada, gelombangnya ada. Semua orang bisa alami badai dan gelombang. Mungkin yang besar seperti apapun, tetapi Tuhan bicara apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekarang coba kita lihat keadaan sekeliling kita. Saudaraku, sejak dari bulan Januari, maka ketakutan dan ketakutan melanda bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Mulai pertama, pada waktu pertama kali virus yang namanya corona ini meledak, jadinya jauh di Cina. Indonesia tenang, nggak kenapa-napa. Tetapi hanya dengan hitungan hari, hitungan bulan, merambah ke semua puluhan negara, termasuk Indonesia. Kepanikan dan kemanikan mulai terjadi. Dan orang mulai berpikir, ini apa lagi ya? Ini bagaimana ya? Saudaraku, hari ini kita mau belajar begini. Di mana kita taruh hidup kita? Orang yang menaruh hidupnya di dalam tuntunannya Allah. Hari ini, di tengah-tengah gelombang kepanikan, sementara orang ngeborong segala macam,
Betul saudaraku, ya, borong ini, borong itu, saudara ya. Sementara orang ketakutan begini, katakan begini. Hari ini hal yang sama Tuhan katakan buat saudara dan saya. Orang yang dituntun oleh Tuhan, dia pasti akan mengalami mujizatnya Allah. Mujizat apa? Mujizat ketenangan di dalam batin. Karena hari ini pun hal yang sama Tuhan bicara buat saudara dan saya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kiranya Tuhan Yesus tetap ada di dalam rumah tangga kita. Kiranya Tuhan Yesus tetap memimpin, memegang dan menuntun kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, perkataan ini akan tetap terngiang menjadi satu kekuatan buat saudara dan buat saya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebab saat Dia memegang kendali hidup kita, maka semua pasti aman di dalam tangan Allah. Amin. Kita berdoa. Menerangkan firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Biar kami boleh membawa hidup kami kepadamu, membawa hati kami kepadamu, membawa keluarga kami, anak-anak kami dan masa depan kami kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah begitu banyak berita-berita yang mendebarkan dan mengkhawatirkan, hari ini kami bisa mendengar berita firman Allah. Berita yang mengatakan ada jaminan pada waktu kami dituntun oleh Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang menyiapkan jalan keluar buat hidup kami, bahwa Tuhan adalah Allah yang sudah memberikan jawaban bahkan sebelum kami tahu jawaban apa yang harus kami terima. Tuhan sudah siapkan semua. Kami memiliki Tuhan yang melampaui segala apapun yang ada kuasa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu hidup kami, keluarga kami, bangsa kami, gereja kami aman di dalam tangan Tuhan. Bahwa kami masuk dalam tuntunan-Mu lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk merendahkan hati kami, menaklukkan hidup kami pada kehendak-Mu. Tinggal di dalam tuntunan tangan-Mu. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Firman Tuhan menjadi pegangan bagi hidup kami. Dan itu yang membedakan kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Masalah yang kami hadapi sama Tuhan. Kekhawatiran demi kekhawatiran yang merebak boleh sama Tuhan. Tetapi ada satu yang membedakan. Karena setiap kali ketakutan itu datang, kami tahu kami dapat mendengar suara-Mu begitu halus di telinga kami yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pegang terus hidup kami. Tuntun terus langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya seperti firman tadi, badai boleh ada, pencobaan boleh ada, tapi hanya satu pribadi yang boleh kita andalkan, yaitu Tuhan sendiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sekarang kita menyanyikan pujian ini. Biarlah ini menjadi penguatan buat kita, bahwa setiap permasalahan yang ada, Tuhan di dalam pegang kendali dalam hidup kita.
Bapa kami dalam surga, puji syukur kami kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini, tetapi kami tetap diberikan kesempatan untuk beribadah. Bahkan ini juga kesempatan bagi kami bersama dengan keluarga kami untuk sama-sama menyatukan hati, datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar sungguh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun situasi kami saat ini, mungkin ada pergumulan di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan di keluarga kami. Tapi kami terus memandang kepada Tuhan, karena di tengah-tengah permasalahan yang ada, selalu ada jalan keluar ketika Tuhan menuntun kami. Dan juga kami percaya seperti firman Tuhan yang kami dengar, bahwa sama dengan Tuhan kami akan mengalami mujizat. Sekalipun pada saat ini kami tidak pahami, bahkan terkadang kami tidak mengerti hal-hal seperti ini terjadi, termasuk kami sebagai orang yang percaya. Tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang indah, bukan membawa kami kepada kecelakaan, tetapi memiliki harapan. Ya Tuhan, biarlah kami terus berpegang teguh kepada iman dalam firman Tuhan. Itulah yang kami pegang, bukan berita-berita yang membuat kami khawatir maupun panik ataupun takut, tetapi kami memberikan waktu kami lebih lagi untuk membaca, untuk merenungkan, untuk melakukan firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayan Tuhan pada hari ini, baik WL, singer, pemusik, dan juga Ibu Helena yang Tuhan telah pakai untuk menjadi berkat. Bila Tuhan juga memberkati setiap daripada pelayan Tuhan, termasuk juga yang terlibat di dalam audio visual yang membuat ibadah ini boleh terus berlangsung. Terima kasih Bapa. Biarlah kami juga menjalani hari-hari kami selanjutnya bersama dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan seperti lagu yang kami naikkan, karena Tuhanlah sumber pengharapan kami. Bapak, Ibu, Saudara, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya bagi Bapa. Minggu depan kita akan berjumpa lagi melalui ibadah